Oke guys, berikut ini ada kipas angin merek Cosmos ya. Merek Cosmos. Kipas ini mati total. Jadi kipas ini mati total. Ini ya, coba kita colok. Mati total ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki kipas ini dengan mudah ya, dengan syarat dia mati total, terus mereknya merek Cosmos ya. Mau model apa saja yang penting mereknya Cosmos atau merek Miyako, jangan merek Cina ya, karena berbeda nanti kabelnya. Nah, jadi kipas ini kondisinya mati total, mereknya merek Cosmos. Pada saat dicolok pun tidak ada kalau dipegang seperti ini tidak ada bergetar sama sekali ya, jadi betul-betul mati total. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, ini sangat mudah guys ya, cukup kita lihat kabel ini, kabel yang ini ya, kabel yang bawah ini. Nah, nanti di sini ada kabel yang warna biru ini ya, kabel warna biru. Nah, ini ada kabel min. Nah, ini kabel min. Nah, di sini kondisinya biasanya kipas yang seperti ini, yang mati total seperti ini, itu fuse temperaturnya putus di dalam. Nah, fuse temperatur itu terhubung ke kabel biru ini. Jadi otomatis kabel biru ini kabel min ya, dia nanti ke salah satu ini, ke salah satu kutub ini ya. Nah, jadi otomatis listrik tidak masuk ke dalam kumparan karena listrik yang lewat kabel biru ini tidak bisa lanjut dikarenakan fuse temperaturnya terputus seperti itu. Nah, tetapi kita bisa akalin caranya, yaitu dengan melalui jalur kabel min yang mengarah ke kapasitor. Ini kapasitor. Ini kapasitor ini guys. Ini namanya kapasitor. Sini kapasitornya 1,2 mikro ya. Dia menggunakan 1,2. Ada yang 1,2, ada yang 1,5. 1,2 termasuk kecil. Nah, ini perhatikan guys, ada kabel warna hitam ya. Nah, kabel warna hitam ini dia satu jalur dengan kabel di dalam dinamo ini, dia satu jalur dengan kabel warna biru. Tetapi kabel warna biru ini dia dijembatani atau dihalangin oleh fuse. Jadi kalau fuse-nya putus, berarti arus dari kabel biru ini tidak bisa masuk. Nah, seperti arus dari kabel biru tidak bisa masuk. Bagaimana cara mengakalinya dengan cepat? Memang sih idealnya fuse-nya diganti ya. Tetapi fuse-nya ini cukup sulit juga carinya ya, yang nilainya sama, dan juga makan waktu untuk membongkar fuse tersebut karena fuse tersebut terletak di dalam liritan ataupun di antara liritan tersebut ya. Memang dia terletak agak luar, tetapi dia biasanya dibelit dengan pembungkus ya, dan agak sedikit merepotkan. Tapi kalau mau praktis, caranya bagaimana? Ya cukup begini caranya ya, tidak perlu solder dan segala macam. Kita putus saja kabel warna biru ini, kita putus ya. Nah, kita putus seperti ini. Oke, kabel warna hitam pun ini, kabel warna hitam kita putus juga. Oke, kita putus juga. Nah, ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, baru kita kupas ya, masing-masing kabel ini kita kupas ya, kita kupas. Bentar ya, saya skip berhubung kamera ini tidak ada yang pegang dan saya mengalami kesulitan kalau megang sambil ngupas ya. Saya skip dulu ya, sebentar ya, saya kupas dulu ini videonya, saya skip ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah saya kupas ya. Ini kabel yang biru yang putus tadi ini ya, udah saya kupas.
Yang dikupas cukup kabel biru yang dari arah bawah. Sedangkan dari arah atas kita biarkan saja ya. Ya, jadi yang dari bawah ini, kabel biru dari bawah ini kita kupas. Yang di kabel biru yang sebelah atas itu tidak usah dikupas. Nah, ini kabel hitam yang sudah saya potong tadi, ini sudah saya kupas juga ya. Oke, terlihat ya, sudah dikupas. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjutnya kita cari kabel penghubung seperti ini ya, kabel penghubung seperti ini, baru kita sambungkan ke yang warna biru ya. Oke, kita sambungkan ke warna biru ya. Jadi kita sambungkan ke warna biru satu, kemudian yang hitam ini kita hubungkan ya, kita hubungkan kabel hitam ini yang kita putus ini, kita sambung lagi, tapi kita sambung dengan kabel yang ini ya, yang dari biru ini. Jadi singkatnya, kabel biru ini terhubung ke kabel hitam ini ya. Kabel biru ini terhubung ke kabel hitam yang kita putus ini. Nanti ini kita sambung lagi. Ini diputus maksudnya supaya mudah untuk disambung saja ya. Oke ya, ntar ya, saya skip dulu karena tidak ada yang megang kamera ini. Oke, ini sudah saya sambung ya. Jadi ini kabel biru, saya tambah kabel hitam ini ya, sambung ke kabel hitam yang dari kapasitor ini. Ini kabel hitam dari kapasitor ini yang tadi diputus, disambung kembali ya. Nah, yang tadi diputus sambung kembali. Kenapa disambung kembali? Ya, karena memang dia harus terhubung, tetap terhubung, dan ditambah lagi terhubung ke kabel yang biru tadi yang kita putus. Sedangkan biru yang dari dinamo ini kita biarkan saja. Ini kita biarkan saja seperti ini. Jelas ya, guys. Nah, ini. Jadi yang kita pakai biru yang dari bawah. Ini kabel biru yang dari bawah. Kita sambung. Ini saya sambungnya pakai kabel hitam ya. Kita hubungkan ke kabel hitam yang dari kapasitor. Ini kapasitor ya. Ini kapasitor. Ini kapasitor ya. Mana nih kapasitor? Nah, ini ya kapasitor nih. Ya. Oke. Ini kabel hitamnya. Nah, tadi kita putus tadi maksudnya supaya bisa disambung. Nah, ini kita sambung seperti ini. Sudah selesai. Ya, insya Allah ini kipasnya akan kembali hidup. Insya Allah kipasnya hidup. Ya, kita coba ya. Kita coba dulu. Ini copnya. Ya, cop listrik ini. Ya. Oke, hidup kan? Nah. Oke. Hidup ya. Nah. Hidup. Cabut. Mati. Colok. Ya, hidup. Ya. Jadi kipas sudah kembali hidup. Jadi tipsnya cukup sederhana saja ya, hanya memutuskan kabel biru, kemudian kabel biru dari bawah yang sudah diputus tadi dihubungkan ke kabel hitam yang ada di kapasitor. Supaya dia bisa dihubungkan, berarti ya kabelnya harus dikupas dulu ya, atau diputus baru dikupas, baru disambung kembali, atau tanpa diputus langsung dikupas juga bisa. Yang penting bagaimana caranya kabel biru yang dari bawah tadi terhubung ke kabel hitam dari kapasitor ini. Nah, kipas ini sudah kembali hidup, kembali bisa berputar. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.